Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah penelitian. Di dalam suatu penelitian yang terpenting dari penelitian itu kan masalahnya, dan bagaimana didefinisikan bahwa penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Jadi, yang paling penting di sini adalah masalah dalam penelitian itu. Kemudian masalah penelitian itu apa? Harus pahami bahwa masalah penelitian bukan seperti masalah hidup ya. Jadi, kalau dalam masalah hidup, kalau masalah itu kan selalu berkonotasi negatif, tapi kalau masalah penelitian itu bisa juga positif. Secara umum bahwa masalah penelitian dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau yang terjadi dengan seharusnya ada atau terjadi serta atau harapan dan kenyataan. Ini adalah definisi secara umum. Nanti akan diulang dan terkait dengan masalah penelitian ini. Kemudian yang seringkali menjadi hambatan ya bagi mahasiswa semester akhir dalam mengerjakan skripsi ini menemukan masalah. Bagaimana cara mencari masalah penelitian? Bagaimana kita menemukan permasalahan penelitian? Hemat saya di sini ada 3 hal. Yang pertama, memperhatikan fenomena sekitar. Kalau dalam dunia pendidikan, dalam belajar bahasa berarti ya terkait dengan kurikulum atau dengan proses pembelajaran di dalam kelas atau belajar siswa, ya, atau buku ajarnya atau hal yang terkait dengan pendidikan. Ini sebagaimana kita bahas sebelumnya tentang penelitian belajar bahasa Arab. Ya. Yang kedua, jadi kita harus melihat fenomena sekitar. Yang kedua, membaca penelitian terdahulu. Dengan baca penelitian terdahulu ini, pertama kita akan terinspirasi. Ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi ini memudahkan kita dalam mengakses hasil penelitian dan publikasi di internet, baik berupa laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah dan sebagainya. Jadi beda dengan dulu ya, dulu harus pergi ke perpustakaan atau harus membeli surat kabar. Terus sekarang akses seluas-luasnya untuk membaca penelitian-penelitian terdahulu ini. Bisa dengan baca ini kita akan terinspirasi masalah-masalah, atau dengan baca penelitian itu nanti kita akan mengetahui rekomendasi dari para peneliti terdahulu apa yang bisa diteliti. Nah, itu kira-kira. Jadi, bagaimana cara menemukan masalah? Ya, dari kita melihat fenomena atau membaca penelitian terdahulu atau membaca buku referensi atau pendapat tokoh. Ini juga kemudian akan mengenal satu kegelisahan. Nah, menurut hemat saya di sini kuncinya adalah kepekaan kita. Jadi kalau kita tidak punya kepekaan dari seorang akademisi ya, maka semuanya akan jadi baik-baik saja ya. Tidak kita menjadi kepekaan. Jadi kuncinya di sini bagaimana kita dapat menemukan masa penelitian peka. Semester akhir harus peka. Ya gitu kan. Kemudian penelitian ya. Kemudian masalah penelitian itu kemudian bagaimana suatu hal atau fenomena atau suatu permasalahan itu bisa dalam menjadi masalah penelitian. Ini jelaskan bahwa permasalahan yang ada sebagai topik penelitian dan kami dalam Swanto harus memenuhi persyaratan atau kriteria, yaitu final, feasible, interesting, novel, ethical, dan relevan. Maksudnya adalah feasible, nah, tersedia cukup penelitian, dana, waktu, alat terakhir. Maka sebelum mengerjakan skripsi, tadi mencari masalah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam menentukan masalah adalah subjek penelitiannya apa yang tidak diteliti, dan waktu karena akan terbatas ya waktunya, maka harus dipertimbangkan juga alat dan keahlian saudara dalam
bidang. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa PBA berarti kalian saudara dalam bidang bahasa dan pengajarannya. Yang kedua, interesting. Masalah yang akan diangkat untuk topik penelitian hendaknya yang aktual sehingga menarik untuk diteliti. Aktual ini berarti harus apa yang sekarang baru kami bicarakan, dibincangkan, atau masalah apa yang segera diselesaikan. Selain itu, yang berikutnya novel pembaruan. Ini masalah ada pembantah atau mengkonfirmasi temuan atau penelitian terdahulu, melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan sesuatu yang baru. Jadi ada novel, ada kebaruan di situ. Bisa sebagai ada mengkonfirmasi temuan atau penelitian terdahulu, atau membantah, atau mungkin bisa melengkapi. Maka tadi saya sampaikan baca penelitian terdahulu, penelitian atau menemukan sesuatu yang baru. Yang berikutnya adalah ethical. Masuk penelitian dan tidak bertentangan dengan etika. Ya, ini juga harus diperhatikan sebagai seorang peneliti. Yang berikutnya adalah relevan. Masuk penelitian sebaiknya disesuaikan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka tadi baca buku toko dan penelitian khususnya adalah buku-buku dan penelitian yang terbaru, sehingga mengikuti dari perkembangan dan teknologi, juga perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan bahasa dan seterusnya. Yang ini untuk apa? Untuk meningkatkan atau mengembangkan ilmu dan berkelanjutan. Jadi tidak penelitiannya tidak terlalu jauh yang sudah banyak dibahas dan tidak relevan dengan saat ini. Setelah itu telah membuka masalah, mengangkat topik, kemudian berikutnya adalah menulis proposal. Dalam bagian proposal itu, yang pertama adalah menulis latar belakang masalah. Kemudian seringkali mahasiswa PPA itu bingung ya menuliskan setelah tema atau judul di ACC, bingung menuliskan latar belakang masalahnya. Perlu pahami bahwa dalam penelitian ilmiah selalu akan didahului dengan uraian tentang latar belakang masalah. Nah, uraian tentang latar belakang masalah ini merupakan alur dari proses lainnya suatu masalah penelitian secara formal. Walaupun tadi ada dalam benak peneliti, harus tuangkan dalam tulisan yang kemudian dalam bagian awal menyampaikan latar belakang masalah. Kemudian setidaknya di sini satu latar belakang masalah yang baik, pada umumnya mengungkap 4 hal. Jadi dalam latar belakang masalah itu ada 4 hal. Pertama, mengungkapkan isu-isu. Jadi dalam latar belakang masalah itu tuliskan isu-isu yang ada melalui pengamatan atau melalui membaca atau penelitian terdahulu atau mereka berita ya. Jadi bukan hal yang mengganjal sesuatu yang merupakan penyelesaian. Ini akan mengungkap isu-isu. Ya. Isu-isu ini bisa berupa gejala, fenomena, komentar yang sedang ramai atau hal saat ini. Misalnya kalau sekarang bagaimana sih belajar bahasa masa pandemi ya? Misalnya itu masih besar lagi. Kemudian bagaimana pembelajaran istimewanya, bagaimana pembelajarannya ya. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua, mengungkapkan fakta-fakta. Latar belakang juga mengungkapkan fakta-fakta yang memperkuat isu. Faktanya apa di lapangan? Faktanya apa hasil penelitian terdahulu? Ya. Kemudian ketiga, ini menguraikan kebutuhan penelitian. Dan itu sebenarnya juga menguraikan kebutuhan penelitian, yaitu memberikan argumentasi atau justifikasi apa masalah tindakan. Mulai dari penting penelitian itu apa? Jadi kenapa kamu ini harus sampai teliti? Nah, ini harus bisa juga. Kemudian yang keempat, memiliki tingkat kesukaan dengan masalahnya. Jadi adalah selain menarik, belajar juga mengangkat berbagai masalah yang masih langka atau jarang. Nah, ini ya. Jadi jika masalah diteliti, maka akan menjadi bahan masukan dari masalah juga riset terkait dengan masalah yang akan diteliti tersebut. Nah, setelah belakang masalah, bagian berikutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Ya, rumusan masalah cepat sih. Suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik ditentukan sebagai fenomena mandiri maupun dalam bentuk sebagai fenomena yang saling terkait antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Nah, ini dari masalah yang sampai ungkapkan di latar belakang masalah kemudian dirumuskan jadi pertanyaan ya. Nah, di rumusan masalah itu memuat
catatannya dan berganti dengan tanya. Masalah yang diungkap belum ditampil latar belakang masalah. Kemudian rumusan masalah penelitian bisa dibuat oleh seorang peneliti melalui beberapa kemungkinan latar belakang yang dibuat. Yaitu misalnya setelah menyadari adanya suatu masalah kita yang sedang dihadapi, ya, kemudian setelah menyadari potensi masalah tentang setidaknya untuk pandangan yang teoritis dari suatu bidang ilmu seperti apa. Ini terkait dengan rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah harus memiliki syarat-syarat atau kriteria sendiri dulu. Pertama, rumusan masalah harus jelas, padat dan dapat dipahami oleh orang lain. Yang jelas, menggunakan peringatan yang jelas. Rumusan masalah harus mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat kesimpulan sementara hipotesis. Kalau itu penelitian kuantat, ya nanti akan bahas di berikutnya. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Jadi judul penelitian itu bagian akhir, ya buat rumusan masalah dulu, latar belakang, kemudian rumusan masalah baru kita bukan judul. Jangan balik ya. Tapi biasanya kita mengatur judul tanpa materi masalahnya. Ini masalah. Jadi masalah. Suatu perumusan masalah adalah berwujud kalimatnya atau yang bersifat kalimat integratif. Ya, kemudian berikutnya bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Jadi salah satu hasil dari penelitian itu harus bermanfaat untuk atau mengembangkan teori yang telah adanya. Memecah masalah itu kemudian menjadi satu teori baru untuk mengembangkan teori yang sudah ada, gitu ya. Kemudian bisa dirumuskan dalam bentuk kebijakan pragmatis yang sedang aktual sehingga bisa ditawarkan aplikasi dengan misalnya dalam masalah dalam pembelajaran dari seperti apa. Mungkin ada masalah sana ya, kemudian maka hasil penelitian ini menjadi masukan untuk pembelajaran dari hidup berikutnya. Nah, fungsi rumusan masalah setidaknya di sini rumusan masalah difungsi sebagai pendorong suatu kegiatan kita menjadi diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai kegiatan itu menjadi ada. Sebagai pedoman atau penentu arah, sebagai jenis data atau dengan adanya permasalahan penelitian maka para itu menjadi mudah dan menentukan siapa yang akan menjadi proses dari suatu penelitian. Ya. Kemudian untuk memahami apa yang teman-teman pahami itu tadi, maka coba carilah suatu masalah penelitian sesuai dengan tadi bagaimana kita menemukan masalah, kemudian buat latar belakang masalah yang muat tadi, kemudian juga buat rumus masalah. Ya, yang terpenting dari mata ini sebenarnya adalah pelatihannya ya, karena secara teoritis minimal dan berdasarkan pada mata kuliah sebelumnya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan selamat berlatih ya, karena ini adalah suatu keterampilan ya, suatu keahlian. Tanpa ada latihan maka tidak akan bisa. Maka sejak semester 6 ini teman-teman akan latihan untuk membuat bisa. Ini latihannya cara suatu masalah penelitian, buatlah satu masalah dan buatlah rumus masalah. Demikian dan assalamualaikum, selamat belajar, selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.